Iblis mencoba Yesus di padang gurun. Selama 40 hari dan malam, anak Allah menghadapi kelaparan, kesepian, dan sebuah konfrontasi tak kasat mata yang akan menentukan nasib umat manusia. Tapi siapakah dia yang berani menantang Mesias? Hanya roh jahat biasa? Ataukah Lucifer sendiri, malaikat yang jatuh karena memberontak melawan Allah? Kitab suci mengungkapkan setiap detail dari pertarungan ini. 3 pencobaan, 3 serangan yang direncanakan dengan cermat. Seorang musuh yang licik, yang mengenal kitab suci dan tahu persis bagaimana memutarbalikan kebenaran demi tujuannya sendiri. Namun ada sesuatu di balik pertemuan ini yang jarang disadari orang. Jika iblis menawarkan kerajaan-kerajaan dunia, apakah itu berarti ia memilikinya? Jika ia menggunakan firman itu sendiri untuk mencoba menipu anak Allah, apakah itu berarti ia mengetahui rencana ilahi? Dan yang terpenting, makhluk yang mencobai Yesus ini, benarkah dia Lucifer? Jawabannya ada dalam Alkitab, dan apa yang terjadi di padang gurun itu dapat mengubah segalanya yang kamu pikirkan tentang kisah ini. Matahari, padang gurun yang menyengat menghantam tanah yang tandus, dan haus mengoyak bibir siapapun yang berani melintasi bentangan luas itu. Yesus anak Allah kini berjalan seorang diri dipimpin oleh Roh Kudus menuju masa pencobaan yang akan bergema hingga kekekalan. Tanpa makanan, tanpa teman, tanpa kenyamanan, hanya dia, keheningan mutlak padang gurun, dan kedatangan pencoba yang semakin dekat. Tapi siapakah musuh ini? Apakah hanya roh jahat biasa, ataukah Lucifer sendiri, malaikat yang jatuh yang menantang surga? Alkitab menggambarkan momen ini secara langsung. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ia pun lapar. Injil Matius, pasal 4, ayat 1 dan 2. Di sini ada pewahyuan yang mendalam tentang tujuan dari peristiwa ini. Yesus tidak dibawa ke padang gurun karena kebetulan, ataupun oleh keputusan manusia, melainkan oleh Roh Allah sendiri. Allah yang sama yang memimpin Israel melalui padang gurun selama 40 tahun kini memimpin anaknya menuju konfrontasi yang menentukan. Tapi mengapa hal ini harus terjadi? Padang gurun dalam tradisi Alkitab selalu melambangkan tempat ujian dan transformasi. Di sanalah Musa menerima perintah-perintah Tuhan. Di sanalah Elia bertemu Allah dalam bisikan lembut. Di sanalah Israel diuji dan gagal berulang kali. Kini, Yesus menghadapi padang gurunnya sendiri, bukan karena kelemahan, melainkan untuk menang di tempat orang lain telah jatuh. Dia tidak membawa apapun kecuali firman dan ketaatan kepada Bapa, dan justru itu yang akan diuji. Hari-hari pertama pun berlalu. Rasa lapar mulai muncul sebagai nyeri yang dalam, kekosongan yang tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Tubuh melemah, pikiran diganggu oleh keheningan yang menekan. Iblis yang licik seperti biasa tidak segera muncul. Ia menunggu saat yang tepat, titik kelemahan tertinggi, kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Dan ketika ia akhirnya mendekat, ia tidak datang dengan serangan kasar, melainkan dengan suara yang halus, penuh racun, dan terselubung logika. Momen ini menggema sebuah peristiwa yang jauh lebih tua. Pada awalnya di Taman Eden, musuh mendekati Hawa dengan kata-kata yang diperhitungkan, memutarbalikkan kebenaran, menanamkan keraguan. Apakah benar bahwa Allah berfirman? Kitab Kejadian, pasal 3, ayat 1. Kini, adegan itu akan terulang kembali, namun panggungnya berbeda. Jika di Eden manusia pertama gagal, kini di padang gurun Adam terakhir siap menghadapi musuhnya. Namun, ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapakah tepatnya pencoba ini? Kitab suci menyebutnya iblis, yang dalam bahasa Yunani berarti penuduh, memfitnah. Tapi apakah dia Lucifer sendiri, kerup yang jatuh karena kesombongannya? Apakah ada perbedaan antara Satan dan Lucifer, ataukah keduanya hanya gelar berbeda untuk makhluk yang sama? Jawaban ini akan segera terungkap, seiring pertempuran rohani di padang gurun semakin memuncak. Satan, iblis, atau Lucifer, asal-usul musuh. Pencoba itu mendekat. Ia tidak datang dengan rantai, belenggu, atau bayangan yang menakutkan.
melainkan dengan kata-kata. Serangannya bukan fisik, melainkan mental dan spiritual. Yesus akan segera berhadapan dengan dia yang sejak awal menentang kehendak Allah. Tapi siapakah makhluk ini sebenarnya? Kitab suci menyebutnya iblis, dari bahasa Yunani diabolos, yang berarti penuduh, pemfitnah, dan satan, dari bahasa Ibrani syatan yang berarti lawan. Namun banyak orang bertanya, apakah iblis yang muncul di padang gurun ini adalah orang yang sama yang kita sebut Lucifer? Apakah ada perbedaan antara gelar-gelar itu? Ataukah kita sedang berbicara tentang makhluk yang sama? Asal mula pertanyaan ini terletak pada bagian-bagian dari Perjanjian Lama yang selama berabad-abad dikaitkan dengan kejatuhan musuh. Kitab Nabi Yesaya mencatat, "Bagaimana engkau jatuh dari langit, hai bintang fajar, putra fajar? Bagaimana engkau dilemparkan ke bumi, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa?" Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12. Ungkapan bintang fajar berasal dari bahasa Latin Lucifer, yang berarti pembawa terang. Banyak ahli berpendapat bahwa konteks bagian ini berbicara tentang Raja Babel dan kesombongannya di hadapan Allah. Namun, bahasa yang digunakan melampaui penguasa duniawi biasa. Ia menyiratkan kejatuhan kosmis, makhluk yang ditinggikan yang mencoba mengangkat dirinya melebihi sang pencipta itu sendiri. Yehezkiel memperkuat pandangan ini saat menggambarkan seorang kerup yang diurapi, yang diusir dari hadirat ilahi. Engkau adalah meterai kesempurnaan, penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. Sempurna engkau dalam jalanmu sejak hari penciptaanmu, sampai ditemukan kecurangan di dalammu. Kitab Yehezkiel, pasal 28, ayat 12 hingga 15. Teks-teks ini, meskipun awalnya merujuk pada raja-raja duniawi, mengandung paralel yang kuat dengan kejatuhan makhluk surgawi. Yesus sendiri menyatakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Injil Lukas, pasal 10, ayat 18. Namun ini membawa kita pada pertanyaan lain. Apakah Lucifer yang jatuh itu adalah Satan yang kini muncul mencobai Yesus di padang gurun? Jawabannya mungkin terletak pada perkembangan pemberontakan makhluk ini sendiri. Lucifer, pembawa terang, adalah makhluk yang ditinggikan di antara bala tentara surgawi. Tetapi ketika ia ingin merebut takhta Allah, ia menjadi Satan, sang musuh. Sejak saat itu, perannya adalah sebagai penuduh dan penipu umat manusia. Kitab Ayub memberi kita gambaran tentang hal ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga Satan. Ayub pasal 1 ayat 6. Di sini ia muncul mempertanyakan kesetiaan Ayub, bertindak sebagai penentang langsung terhadap rencana ilahi. Jika dia sudah aktif pada zaman Ayub, jauh sebelum inkarnasi Kristus, maka masuk akal jika ia adalah makhluk yang sama yang kini muncul di padang gurun. Tapi mengapa dia begitu peduli untuk mencobai Yesus? Jawabannya sederhana dan mengerikan. Sejak di Eden, dia tahu bahwa seorang keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dia gagal merusak umat manusia di awal, maka sekarang satu-satunya harapan terakhirnya adalah menghancurkan Mesias sebelum dia menyelesaikan misinya. Pencobaan di padang gurun bukan sekadar ujian bagi Yesus. Itu adalah perang rohani berdimensi kosmis. Musuh tidak muncul hanya untuk menguji ketahanan anak Allah, melainkan untuk mencoba menggagalkan penebusan umat manusia. Jika Yesus gagal di sana, seluruh janji keselamatan akan runtuh. Dan dengan tujuan itulah dia mendekat. Tapi strateginya tidak akan jelas terlihat. Dia tidak akan datang dengan kekerasan atau kekuatan kasar. Serangannya akan halus, seperti ular yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Dan usahanya yang pertama adalah pukulan langsung terhadap kebutuhan paling dasar tubuh manusia, rasa lapar. Pencobaan pertama, kekuasaan atas materi. Keheningan padang gurun pun pecah. Udara kering terasa semakin berat dan kehadiran si pencoba mulai terasa. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang bergerak di atas pasir, tetapi sesuatu yang tak terlihat namun nyata memenuhi tempat itu.
Bukan pertemuan fisik, melainkan pertempuran antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan. Yesus, setelah 40 hari dan 40 malam berpuasa, berada di ambang batas kekuatan manusiawinya. Otot-ototnya terasa sakit, langkahnya lambat, penglihatannya kabur. Rasa lapar bukan sekadar ketidaknyamanan. Itu adalah nyeri yang membakar tubuhnya, menggerogoti daya tahan fisiknya. Namun jiwanya tetap teguh. Dia yang telah dipimpin oleh Roh ke padang gurun tahu bahwa dia tidak ada di sana karena kebetulan. Dan tepat pada saat kelemahan itulah musuh menyatakan diri. Serangannya tidak datang dengan kekejaman. Satan tidak muncul dengan teriakan, ancaman, atau penglihatan yang mengerikan. Dia datang dengan kata-kata. Kata-kata yang dihitung dengan dingin, halus, terselubung dalam logika dan bahkan tampak seperti perhatian. Dia sangat mengenal sifat manusia. Dia tahu bahwa manusia mudah menyerah pada keputusasaan ketika kebutuhan paling dasar mereka diuji. Dan kemudian dia meluncurkan pukulan pertamanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Injil Matius pasal 4 ayat 3. Usulan itu tampak tidak berbahaya, hampir masuk akal. Lagi pula, apa salahnya Yesus menggunakan kuasa ilahinya untuk mengubah batu menjadi roti? Dia adalah pencipta alam semesta. Dia yang telah memberi makan Israel dengan manna di padang gurun. Kelak, dia akan melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan ribuan orang. Jadi mengapa tidak memuaskan rasa laparnya sendiri? Namun, disinilah letak jebakan itu. Serangan iblis bukan hanya tentang rasa lapar Yesus. Ini tentang kepercayaan mutlak kepada Bapa. Satan tidak hanya menyarankan sebuah mukjizat. Dia mempertanyakan identitas Kristus dan cara dia akan melaksanakan misinya. Musuh telah menggunakan strategi ini sebelumnya. Di Eden, dia tidak berkata langsung kepada Hawa, makanlah buah itu, tetapi menanamkan keraguan. Apakah benar bahwa Allah berfirman? Kejadian pasal 3 ayat 1. Dia tidak menyerang langsung perintah ilahi, tetapi menanamkan benih pertanyaan. Kini, di padang gurun, dia melakukan hal yang sama. Dia tidak memerintahkan Yesus mengubah batu-batu itu, tetapi berkata, "Jika engkau anak Allah." Kalimat itu membawa racun yang halus. Dia tidak menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi menyiratkan bahwa jika benar, maka dia harus membuktikannya. Inilah ujian yang sesungguhnya. Apakah Yesus akan menaati Bapa atau menyerah pada tekanan kebutuhan yang mendesak? Pencobaan ini bersifat ganda. Pertama, menyerang identitas Mesias. Kedua, mendorongnya untuk bertindak di luar kehendak Bapa. Jika Yesus menerima tantangan itu, dia akan menunjukkan sikap independen terhadap Allah. Dia tidak akan melakukan mukjizat untuk memuliakan Bapa, tetapi untuk memuaskan dirinya sendiri, menyerah pada dorongan fisik dan bertindak atas kehendak pribadi. Namun Kristus tidak jatuh dalam perangkap itu. Dia tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya bersifat rohani. Dia tahu bahwa padang gurun bukan hukuman, tetapi persiapan. Dia tahu bahwa roti menopang tubuh, tetapi firman Allah menopang jiwa. Dan karena itu dia menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan pasal 8 ayat 3. Kata-kata ini tidak dipilih secara kebetulan. Yesus sedang mengutip momen penting dalam sejarah Israel. Selama 40 tahun di padang gurun, Allah menopang umatnya dengan manna, roti yang tidak berasal dari tangan manusia, melainkan dari surga. Dia mengajarkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada penyediaannya, untuk percaya bahwa dia akan memenuhi kebutuhan mereka pada waktu yang tepat. Namun banyak yang, karena ketidaksabaran mereka, bersungut-sungut terhadap Allah dan jatuh dalam ketidaktaatan. Yesus, bagaimanapun, tidak akan melakukan kesalahan itu. Dia tidak berada di padang gurun untuk menantang kehendak Allah, tetapi untuk tunduk sepenuhnya kepadanya. Dia tidak perlu membuktikan apapun kepada iblis. Identitasnya sebagai anak Allah tidak tergantung pada mukjizat yang bersifat pertunjukan. Anak sejati menaati Bapa.
Bahkan ketika rasa lapar menyiksa, bahkan ketika padang gurun tampak tak berujung, jawaban ini menghancurkan strategi pertama iblis. Satan menyadari bahwa dia tidak bisa membuat Yesus meragukan Bapa atau bertindak di luar waktu Allah. Tapi dia tidak akan menyerah. Jika rasa lapar tidak cukup untuk membelokkan Mesias dari rencana ilahi, mungkin pencobaan berikutnya perlu lebih rumit. Sekarang musuh akan menggunakan sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Firman Allah itu sendiri, tetapi dipelintir dan dimanipulasi untuk melayani penyesatan. Pencobaan kedua, kekuasaan atas roh. Serangan pertama gagal. Si pencoba melihat bahwa Yesus tidak akan menyerah karena lapar ataupun keraguan. Jawaban yang tegas dan berlandaskan firman menunjukkan bahwa anak Allah tidak akan mengambil keputusan secara impulsif atau bertindak di luar kehendak Bapa. Tapi Satan tidak akan menyerah begitu saja. Jika Yesus menolak pukulan pertama, maka yang berikutnya akan lebih licik, sebuah serangan terhadap kepercayaannya kepada Allah sendiri. Dalam sekejap, Yesus mendapati dirinya berada dalam latar yang berbeda, tidak lagi dalam panas terik padang gurun, tetapi di puncak tertinggi bait suci di Yerusalem. Kota suci terbentang di hadapannya, jalan-jalannya yang ramai dipenuhi umat dan imam. Musuh berada di sisinya dan kali ini dia tidak hanya melontarkan saran-saran halus. Dia membawa kitab suci ke pusat pencobaan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengenai engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Injil Matius pasal 4 ayat 6. Strateginya lebih canggih daripada sebelumnya. Iblis tidak hanya menantang Yesus, tetapi sekarang menggunakan firman Allah sendiri untuk mencoba meyakinkannya. Kutipan itu berasal dari Mazmur 91, salah satu teks paling terkenal tentang perlindungan ilahi. Tapi ada sesuatu yang secara halus jahat dalam pendekatan ini. Satan menghilangkan bagian penting dari ayat itu, menghapus syarat yang Allah tetapkan untuk perlindungannya. Mazmur lengkapnya berbunyi, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur pasal 91 ayat 11. Tetapi iblis menghilangkan di segala jalanmu, sebuah detail penting yang menunjukkan bahwa perlindungan ilahi bersyarat pada ketaatan terhadap jalan-jalan Allah. Musuh memutarbalikkan kebenaran, mengubah janji menjadi ujian terhadap Allah. Yesus segera memahami jebakan itu. Jika dia melompat, itu akan menunjukkan iman yang sembrono, menuntut mukjizat alih-alih mempercayai kedaulatan Bapa. Ini bukan sekadar pencobaan untuk membuktikan identitasnya, tetapi tantangan untuk memanipulasi Allah demi kepentingan pribadi. Pencobaan ini sangat halus, memaksa Allah bertindak sesuai kehendak manusia, bukannya tunduk rendah hati pada rencananya yang sempurna. Dengan tegas, Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Ulangan, pasal 6 ayat 16. Dengan pernyataan ini, Kristus membongkar kepalsuan musuh. Iman sejati tidak memerlukan demonstrasi yang spektakuler untuk divalidasi. Allah tidak perlu diuji karena Dia telah membuktikan kesetiaannya sepanjang sejarah penebusan. Berbeda dengan Israel yang mencobai Allah di padang gurun dengan meragukan penyediaannya, Yesus tetap teguh menolak bertindak di luar kehendak Bapa. Satan menyadari bahwa taktik ini pun gagal. Jika Yesus tidak menyerah pada rasa lapar dan juga tidak akan memanipulasi Allah untuk membuktikan kuasanya, maka serangan terakhir harus lebih langsung, lebih agresif. Jika dia tidak akan merusak persekutuannya dengan Bapa demi keinginan fisik atau kesombongan rohani, maka mungkin tawaran kekuasaan dan kemuliaan bisa menjadi jalannya. Pencobaan ketiga, kekuasaan atas kerajaan-kerajaan. Sebelum kita lanjutkan, jika konten ini memberkati hidupmu, tekan suka, tinggalkan komentar, dan bagikan. Amin. Di kolom komentar sangat berarti agar kita bisa menjangkau lebih banyak orang.
berlanggananlah ke kanal, aktifkan notifikasi, dan cek playlist spesial di komentar pertama dan di akhir video. Lanjutkan. Si pencoba telah gagal 2 kali. Yesus tidak menyerah pada rasa lapar, juga tidak pada keinginan untuk memanipulasi Allah. Strategi musuh perlu berubah. Sekarang, dia akan meninggalkan bisikan-bisikan halus dan beralih pada sebuah tawaran yang menggoda, sebuah proposal yang melibatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keinginan manusiawi. Dalam sekejap, pemandangan berubah lagi. Yesus kini berada di atas gunung yang sangat tinggi, dan di hadapannya terbentang sebuah penglihatan yang mengagumkan. Semua kerajaan di bumi, kekayaan mereka, kekuasaan, pasukan, dan takhta mereka tampak di hadapannya. Itu adalah tontonan yang mulia, sesuatu yang akan diinginkan oleh setiap penguasa dunia. Dan kemudian iblis membuat tawarannya yang terakhir dan paling berani. Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Injil Matius pasal 4 ayat 9. Kali ini tidak ada lagi tipu daya dalam kata-kata musuh. Dia tidak lagi mencoba menanamkan keraguan tentang identitas Yesus atau memutarbalikkan kitab suci. Sekarang dia memberikan tawaran langsung, kekuasaan mutlak atas dunia sebagai imbalan dari satu tindakan penyembahan. Tawaran itu memiliki rincian yang menarik. Jika Satan menawarkan kerajaan-kerajaan dunia, apakah itu berarti dia memilikinya dalam arti tertentu? Ya, Alkitab menyebutnya penguasa dunia ini. Injil Yohanes pasal 12 ayat 31. Dan Allah zaman ini. Surat kedua kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 4. Sejak kejatuhan umat manusia, dia memiliki pengaruh atas sistem dunia, mempengaruhi pemerintahan, memanipulasi bangsa-bangsa, dan membutakan mereka yang menolak kebenaran. Namun ada sesuatu yang lebih dalam pencobaan ini. Satan sedang menawarkan kepada Yesus sebuah jalan pintas. Misi Mesias selalu adalah memerintah atas seluruh bumi, tetapi jalan yang ditetapkan oleh Bapa melalui penderitaan, salib, dan penghinaan. Sekarang, iblis menawarkan jalur alternatif. Dia berkata, dengan kata lain, engkau tidak perlu salib. Engkau bisa memiliki semuanya sekarang, tanpa rasa sakit, tanpa pengorbanan, hanya dengan satu tindakan penyembahan. Jika Yesus menerima tawaran itu, dia akan mengkompromikan seluruh rencana penebusan. Dia mungkin akan memerintah atas bumi, tetapi dia akan tunduk kepada musuh, menjadi penguasa yang berada di bawah kekuasaan Satan. Harganya tak terbayangkan, kerajaan tanpa keselamatan, kekuasaan tanpa penebusan, pemerintahan tanpa tujuan kekal dari Allah. Jawaban Yesus adalah yang paling kuat dari semuanya. Dia tidak hanya menolak tawaran itu, tetapi juga memerintahkan iblis untuk pergi. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Ulangan pasal 6 ayat 13. Di sini konfrontasi mencapai puncaknya. Dengan pernyataan ini, Yesus menegaskan kembali bahwa kemuliaan dan kekuasaan hanya milik Allah. Tidak ada jalan pintas menuju tujuan ilahi. Kerajaan Kristus akan datang, tetapi bukan melalui pemberian iblis. Kerajaan itu akan datang melalui jalan pengorbanan, salib, dan ketaatan sempurna kepada Bapa. Mendengar jawaban ini, iblis tidak punya pilihan lain. Dia pun pergi dikalahkan, tapi kepergiannya tidaklah bersifat permanen seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Dia menjauh darinya untuk sementara waktu. Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Musuh akan menunggu kesempatan lain, saat lain untuk mencoba membelokkan Mesias dari misinya. Pencobaan telah berakhir, tetapi pertarungan antara kerajaan kegelapan dan anak Allah masih jauh dari selesai. Iblis telah disingkapkan, strateginya terbuka, tetapi dia belum menyerah. Pertempuran akan berlanjut, dan serangan besar berikutnya akan datang melalui orang-orang di sekitar Yesus. Padang gurun kembali dalam keheningannya. Iblis telah pergi, dikalahkan, tetapi belum dihancurkan. Serangan terhadap Yesus telah gagal,
Dan kini malaikat-malaikat datang untuk melayaninya, membawa kelegaan setelah 40 hari kelaparan dan pencobaan. Tapi pertempuran belum usai. Kitab suci secara jelas menyatakan bahwa Satan hanya menjauh darinya untuk sementara waktu. Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Ini berarti bahwa perangnya melawan anak Allah akan terus berlanjut. Jika dia tidak bisa menjatuhkannya melalui keinginan fisik, kesombongan atau ambisi, dia akan mencari cara lain untuk membelokkannya dari misinya, dan dia tidak perlu menunggu lama. Sejak hari-hari pertama pelayanan Yesus, musuh menemukan celah untuk mencoba bertindak. Dalam salah satu momen yang paling mencolok, ketika Yesus mengungkapkan kepada para murid bahwa dia harus menderita, ditolak dan dibunuh, Petrus langsung menentangnya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Injil Matius pasal 16 ayat 22. Jawaban Yesus sangat tajam. Dia tidak menegur Petrus sebagai individu, tetapi pengaruh yang berada di balik kata-katanya. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Injil Matius pasal 16 ayat 23. Di sini kita melihat sebuah pola. Si pencoba yang dulu menawarkan kerajaan dunia di padang gurun kini berbicara melalui mulut seorang murid yang dikasihi, berusaha menjauhkan Yesus dari salib. Musuh tidak pernah menyerang secara terang-terangan. Ia menyusup, berbisik melalui orang-orang di sekitar, mencoba menanamkan keraguan dan menawarkan jalan yang tampaknya lebih mudah. Dan strateginya tidak berhenti di situ. Sepanjang pelayanan Yesus, iblis terus bekerja di balik layar. Ia mempengaruhi para pemimpin agama, menghasut orang banyak, memanipulasi hati yang telah mengeras terhadap kebenaran. Tetapi langkah terbesarnya masih akan datang. Pada malam ketika Yesus dikhianati, Injil memberikan kita sebuah detail yang mengerikan. Maka masuklah iblis ke dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Injil Lukas pasal 22 ayat 3. Di sini musuh tidak lagi menyarankan, tidak lagi berbisik. Ia menguasai hati yang bersedia untuk mengkhianat dan menggerakkan peristiwa-peristiwa yang akan membawa pada penyaliban. Serangan yang dimulai di padang gurun kini mencapai puncaknya dalam bayang-bayang salib. Namun, ada sesuatu yang tidak dipahami oleh iblis. Ia percaya bahwa kematian Yesus akan menjadi kemenangannya. Ia mengira bahwa dengan menyingkirkan anak Allah, ia akan menggagalkan rencana ilahi. Namun justru melalui salib itulah kerajaannya mulai runtuh. Yesus menang di padang gurun, tetapi kemenangannya yang sesungguhnya sedang mendekat dalam pertempuran yang jauh lebih besar. Musuh telah disingkapkan, strateginya terbuka, dan segera kekalahannya akan dimeteraikan untuk selama-lamanya. Kekalahan akhir musuh dan warisan bagi kita. Konfrontasi di padang gurun hanyalah pertempuran pertama. Satan mencoba membelokkan Yesus dari jalannya, tetapi gagal. Ia mencoba menggunakan orang-orang di sekitar untuk menanamkan keraguan, tetapi terbongkar. Maka tinggal satu kartu terakhir, menghancurkan anak Allah melalui salib, pengkhianatan Yudas, penangkapan yang tidak adil, penghinaan, mahkota duri. Iblis tampaknya menang. Anak Allah ditolak oleh umat yang datang untuk dia selamatkan. Saat Yesus memikul salib menuju Golgota, Satan pasti berpikir bahwa kali ini ia telah menang, namun ia tidak menyadari bahwa ia sedang jatuh ke dalam perangkap ilahi. Rencana Allah bukanlah menghindari salib, melainkan menaklukkannya. Yesus tidak dipaksa untuk mati. Dia menyerahkan dirinya secara sukarela, memikul dosa umat manusia atas dirinya. Di salib, sesuatu yang tak terduga terjadi. Momen yang tampak seperti kemenangan iblis menjadi kekalahan terbesarnya. Saat menghembuskan napas terakhir, Yesus menyatakan, "Sudah selesai."
Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Kata-kata ini bergema sepanjang kekekalan. Apa yang telah selesai, harga dosa telah dibayar. Kuasa maut dan neraka telah dipatahkan. Satan yang selama berabad-abad telah memperbudak umat manusia, kini melihat otoritasnya runtuh di hadapan karya penebusan Kristus. Rasul Paulus menggambarkan kemenangan ini dengan jelas. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di salib. Surat kepada jemaat di Kolose, pasal 2, ayat 15. Apa yang dimulai di padang gurun berakhir di salib. Dalam pertempuran pertama, Satan mencoba menawarkan kerajaan-kerajaan dunia kepada Yesus. Pada akhirnya, Yesuslah yang mengambil dari tangan iblis kunci maut dan neraka. Kitab Wahyu, pasal 1, ayat 18. Musuh dikalahkan bukan dengan kekerasan, tetapi oleh pengorbanan sempurna dari anak domba Allah. Namun pertempuran belum berakhir. Iblis masih bekerja di dunia ini, mencoba menipu, memecah belah, dan menghancurkan. Ia terus membisikkan keraguan, memutarbalikkan kebenaran, dan mencoba membelokkan para pengikut Kristus dari jalan yang benar. Namun kini kekalahannya sudah dipastikan, waktunya sudah ditentukan. Kitab suci memberi kita gambaran sekilas tentang takdir terakhirnya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Kisah yang dimulai di padang gurun akan berakhir pada hari ketika Kristus kembali untuk mendirikan kerajaan kekalnya. Sampai saat itu, kita terus berjalan dengan teguh, mengetahui bahwa kemenangan kita bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari Dia yang telah menang untuk kita. Padang gurun bukanlah akhir, melainkan permulaan. Di tempat yang gersang itu, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa kerumunan, takdir umat manusia mulai ditetapkan. Iblis mencoba menundukkan anak Allah, menawarkan jalan pintas, menggodanya dengan kekuasaan dan kemuliaan, tetapi Yesus menolak. Dia tidak hanya mengalahkan pencobaan, Dia membongkar kelemahan musuh dan menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada kerajaan dunia ini, melainkan pada ketaatan yang tak tergoyahkan kepada Bapa. Dan pertempuran itu tidak berakhir di sana. Hingga hari ini, Satan terus menggunakan strategi yang sama. Ia masih menanamkan keraguan, masih memutarbalikkan kebenaran, masih menawarkan janji-janji kosong. Ia tahu bahwa ia tidak dapat menghancurkan keselamatan yang telah diperoleh oleh Kristus, tetapi ia mencoba menjauhkan hati dari jalan menuju hidup yang kekal. Ia berbisik bahwa masih ada waktu, bahwa ada prioritas lain, bahwa suatu hari nanti kamu bisa memikirkannya. Tetapi jangan tertipu. Setiap pilihan, setiap momen, setiap langkah memiliki arti. Yesus yang menang di padang gurun juga menang di salib. Dan itu semua dilakukannya untukmu. Jika kamu merasa telah menjauh, jika kamu merasakan ada sesuatu dalam dirimu yang merindukan untuk kembali, jika Roh Kudus sedang menyentuh hatimu saat ini, jangan abaikan panggilan ini. Sang Juru Selamat sedang menunggumu dengan tangan terbuka, siap menyambutmu. Hari ini bisa menjadi hari di mana hidupmu berubah selamanya. Jangan tunda lagi. Jika kamu ingin menyerahkan hidupmu kepada Kristus, nyatakanlah di kolom komentar, "Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhanku yang tunggal dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku." Dan jika kamu sudah menjadi miliknya, teguhkan imanmu dengan menuliskan amin, agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa dan membawa terang bagi yang membutuhkan. Tidak ada jalan di luar Kristus, tidak ada kemenangan tanpa Dia. Kiranya kebenaran ini mengubah hatimu. Kiranya kuasa yang sama yang menang di padang gurun juga menang dalam hidupmu. Sampai jumpa.